Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat fiddin, para pecinta iman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ulah atas nikmat demi nikmat yang masih Allah anugerahkan kepada kita bersama. Di antaranya adalah nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas keduanya dan mematikan kita pun di atas keduanya, diberikan husnul khatimah dan diberikan kemudahan perkara kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Dan insya Allah pada siang hari ini kita masih akan melanjutkan perjalanan kita dalam pembahasan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah, yaitu penjelasan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW dalam sehari semalam, ya. Yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah ibn Hamud Al-Furaih, hafizahullahu ta'ala. Yang mana kita akan masuk pada pembahasan yang baru, ya, yaitu penulis di sini membagi sunnah-sunnah dalam sehari semalam itu menjadi 7 waktu, ya. Dan kita masuk pada pembahasan waktu yang pertama, yaitu adalah waktu sebelum sholat subuh, ya, ketika kita bangun di malam hari. Dan sudah kemarin kita jelaskan, yaitu di waktu sebelum sholat subuh ini, bagian yang pertama sudah kita lewati, yaitu amalan-amalan sunnah ketika bangun dari tidur, ya. Bangun tidur sudah kita bahas apa yang dilakukan, mulai dari bersiwak, ya, doa-doanya, dikit-dikitnya sampai berwudu sudah kita bahas. Maka sekarang kita akan masuk pada al-qismus tsani, bagian kedua dari sunnah sebelum waktu subuh, yaitu adalah al-qiyamu lil-lail wal witr wa fihi iddatu a'malin hiya min hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bangun di malam hari untuk melaksanakan salat tahajud, salat witir, dan juga ada beberapa amalan yang termasuk dari petunjuk-petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka yang kita bahas di sini insya Allah adalah pembahasan mengenai salat tahajud, ya, qiyamul lail. Maka di sini berkata penulis hafizahullah ta'ala, minas sunnati an yusalliya salatal laili fi waqtihal afdal. Di antara hal yang disunahkan yaitu melaksanakan sholat malam pada waktunya yang paling utama. Melaksanakan sholat malam pada waktunya yang paling utama, ya, karena waktu sholat malam itu kan panjang, setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh, ya. Maka di sini penulis menegaskan bahwasanya yang paling utama adalah mengerjakan sholat malam ini di waktu yang paling utama. Fa in qila, apabila dikatakan
Ma afdalu waqtin li sholatil laili, apa sih waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat malam? Ya, artinya kapan sih sebenarnya? Emangnya ada waktu yang paling utama untuk sholat malam? Ya, karena dalam Islam kita tidak boleh mengatakan ini yang lebih utama, ini lebih baik, ini lebih besar keutamaannya, lebih besar pahalanya. Itu tidak boleh kita menegaskannya, menentukannya kecuali dengan dalil. Kecuali ada dasar Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwasanya ini memang waktu yang lebih utama. Ya. Maka jika dikatakan apa sih waktu sholat malam itu yang paling utama? Fal jawabu, maka jawabnya, ma'lumun anna waqta sholatil witri yabtadi'u min ba'di sholatil isya ila tulu'il fajri. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya waktu sholat witir itu dimulai setelah sholat isya sampai munculnya cahaya fajar. Artinya masuknya sholat subuh. Wa alaihi fasolatul witri mahalluha ma baina sholatil isya'i wal fajar. Oleh karena itu sholat witir itu waktunya adalah antara sholat isya hingga sholat subuh. Dan sholat witir itu ya salah satu sholat malam juga. Ya. Terkadang Ustaz, apa bedanya sholat witir, sholat tahajud, sholat taraweh, sholat ya? Maka sebenarnya semua itu adalah termasuk sholat malam. Karena sholat malam adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari. Mulai setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Artinya masuknya sholat subuh. Maka ketika seseorang dia melakukan witir itu sholat malam juga. Dia melaksanakan sholat tarawih itu juga sholat malam juga. Dia tahajud itu sholat malam juga. Gitu. Ya, semuanya adalah sholat malam. Namun sholat malam ini terkadang memiliki nama khusus. Ada nama khusus karena sebab-sebab khusus tertentu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Atau di dalam athar atau di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya sholat malam itu secara umum ya, sholat sunnah di malam hari ya sholat malam namanya. Nah, sholat malam ini kalau jumlah rakaatnya itu genap ya, maka tidak ada istilah khusus ya sholat malam. Tapi ketika jumlah rakaatnya itu ganjil, maka dia punya nama khusus yaitu sholat witir. Gitu. Ya. Tapi sama-sama sholat malam. Nah, sholat malam ini kalau misalnya dilakukan nggak pakai tidur, ya habis sholat isya langsung misalnya, maka ya tidak ada nama khusus sholat malam. Gitu. Tapi ketika dilakukannya itu pakai tidur dulu, nanti malam bangun, ya, dia punya nama khusus namanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya kan? Kalau misalnya sholat malam ini dilakukan di malam-malam biasa seperti ini ya sholat malam namanya, nggak ada nama khusus. Tapi ketika dilakukan di bulan Ramadan, ya, maka dia punya nama khusus yaitu apa? Sholat tarawih, ya. Karena dulu para sahabat sholat 2 rakaat istirahat, sholat 2 rakaat, maka banyak istirahat ini disebut tarawih. Ya, banyaknya tarawihah, istirahat begitu. Ya. Atau qiyam Ramadan, ada nama khususnya begitu. Ya, maka semuanya sebenarnya adalah sholat malam semuanya begitu. Ya, masuk dalam rangkaian sholat malam. Jadi tidak perlu bingung loh Ustaz, sholat witir ini kan dalilnya sholat witir, sholat witir pun adalah bagian dari sholat malam begitu. Ya. Makanya tadi ketika ditanyakan tadi apakah waktu yang afdol untuk sholat malam, maka jawabnya ma'lumun anna waqta sholatil witri, ya, telah kita maklumi, telah diketahui bahwasannya waktu sholat witir adalah dimulai semenjak setelah sholat isya sampai terbitnya cahaya fajar. Artinya masuknya waktu sholat subuh.
wa alaihi fa salatul witri mahalluha ma baina salatil isya wa salatul fajar. Oleh karena itu, salat witir itu waktunya adalah antara setelah selesai salat isya hingga masuknya waktu salat subuh. Berarti salat malam pun demikian, ya, antara selesai salat isya sampai sebelum terbitnya fajar, sebelum masuknya waktu subuh. Wa yadullu alai, dan yang menunjukkan hal ini adalah hadis-hadis berikut. Ya, di sini penulis membawakan beberapa hadis. Di antaranya yang pertama hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya ilal fajri." Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melaksanakan salat di antara waktu setelah selesai dari salat isya hingga sebelum waktu subuh. Ihda asyrata rakaatan, beliau melaksanakan sebanyak 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rakaataini, beliau salam setiap kali 2 rakaat selesai. Wa yutiru bi wahidah, dan beliau witir dengan 1 rakaat. Ya. Berarti boleh 2 ditutup dengan 1. Ya. Ini pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilihat dan disampaikan oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Syahidnya adalah tadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya ilal fajri. Beliau itu waktu melaksanakan salat malamnya adalah mulai setelah selesai salat isya sampai sebelum masuknya waktu subuh, sebelum munculnya cahaya fajar. Nah, jadi apa? Jadi ini menunjukkan bahwasanya memang waktunya salat malam itu adalah setelah selesai salat isya hingga sebelum masuknya waktu subuh. Di dalam hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahari." Setiap malamnya, kata Aisyah, setiap malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat witir, baik itu di awal malam atau di pertengahan malam ataupun di akhir malam, dan witirnya itu selesai ketika mendekati waktu sahur. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang waktunya sholat malam itu mulai dari awal malam, ya, ketika setelah selesai sholat isya, ya, sampai sebelum sholat subuh. Ya, beliau selesainya biasanya sebelum waktu sahur. Qala Ibnul Munzir rahimahullah, berkata Imam Ibnul Munzir semoga Allah merahmati beliau, wa ajma'u ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajri waqtun lil witri. Para ulama ijma' sepakat bahwasannya antara salat isya hingga terbitnya fajar adalah waktu untuk melaksanakan salat witir. Jadi ijma' para ulama semua sepakat, ya, tidak ada yang berbeda pendapat. Memang waktunya salat malam adalah selesai salat isya hingga ya tulu'ul fajr, munculnya cahaya fajar, ya, artinya masuknya waktu subuh. Amma an afdali waqtin li salatil laili, adapun mengenai waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat malam, fahuwa, maka waktunya adalah thuluthul laili ba'da nisfih, sepertiga malam setelah separuhnya. Sepertiga malam setelah separuhnya. Maksudnya apa, Ustaz? Kok bingung? Nah, di sini dijelaskan wal maksudnya adalah annal insana yuqassimul laila nisfain, bahwasannya seseorang itu membagi malam itu menjadi
dua bagian, separuh-separuh. Ya. Wa yaqumu fis sulusi min nisfil laili tsani, dan dia bangun melaksanakan salat malam itu di sepertiga dari separuh yang kedua. Ya. Jadi kalau malam itu misalnya 10 jam, ya, dibagi 2, 5, ya. 5 jam pertama, separuh pertama dan separuh kedua, ya. Maka malam dibagi 2, kemudian ya yang separuh ini ya. Nah, sepertiga dari 5 yang kedua inilah, ya, ini yang dipakai untuk sholat malam. Ya. Wa fi akhiril laili yanamu, dan di akhir malam maka dipakai untuk tidur. Ai annahu yakumu fis sudusir rabi'i wal khamis wa yanamu fis sudusis sadis. Artinya dia bangun di 1/6 keempat dan kelima, dan tidur di 1/6 yang keenam. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya kalau kita itu kan malam, taruhlah malam itu jam 6 sore, maghrib itu, sampai jam 4 subuh misalnya. Ya. Jadi berapa jam itu? Jadi jam 6 ke jam 4, ya. Jam 6 berarti jam 6 ke 7, 1 jam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Ya kan? 10 jam ini separuhnya berapa berarti? 7, 8, 9, 10, 11. Separuhnya sampai jam 11. Ya. Sisanya ini kan separuh sisanya. Ya. Maka ini kan sama dengan 1/6 sebenarnya. Ya, sama dengan apa? 1/6. Kalau kita membagi, ya, menjadi 6. 1/6, 2/6, 3/6, separuh malam kan? 4/6, 5/6, 6/6, separuh sisanya. Ya, kalau kita bagi dengan pembagian 6, ya, 1/6. 1/6 malam, 2/6, 3/6, ini separuhnya. Sisanya 4/6, 5/6, 6/6, ini separuh malam sisanya. Nah, ketika 4/6 dan 5/6 ini dipakai untuk bangun sholat malam. Ya, 4/6 dan 5/6. Kemudian yang 1/6 sisanya itu dipakai untuk tidur. Ya, dipakai untuk tidur. Ya. Jadi berapa itu? Ya, taruhlah kalau tadi kan 5 jam, ya. 5 jam sisanya kan? Ya kan? 5 jam dikali 60 menit, ya, sekitar 300 menit. Ya. 300 menit dibagi 6, ya, 50. Berarti kalau 4/6 ya 100 menit, 100 menit, 100 menit begitu. Ya. 100 menit itu sekitar 1,5 jam. Berarti mulai dari jam 11 sampai jam setengah 3 begitu. Ya, itulah waktu untuk melaksanakan sholat malam. Ya, kurang lebih ini gambaran, ya. Ya, untuk takrib. Ya, karena kemungkinan jam itu bisa berbeda di satu tempat dan yang lainnya. Maka di sini ya itu kurang lebih, ya, 1/6 yang keempat, ya, 4/6 dan 5/6. Jadi ini 100 menit, 100 menit. Ya, 200 menit. 200 menit itu dibagi 60, jadi 3 jam. Ya, 3 jam 20 menit itu dipakai untuk sholat malam. Ya. Wa yadullu alai, dan yang mendasari hal ini, kenapa kok 1/6 kok bingung Ustaz begitu, ya? 1/3, 1/6, 4/6, ya. Apa yang kok kita pakai pembagian 1/6 itu, ya? Wa yadullu, yang menunjukkan hal ini, yang menjadi dasarnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud." Sesungguhnya puasa yang paling dicintai, paling disenangi
sama Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud. Artinya puasa dengan caranya Nabi Daud. Ya. Maksudnya sehari puasa, sehari tidak, gitu. Wa ahabbas salati ilallahi salatu Daud, dan cara salat yang paling dicintai oleh Allah adalah cara salatnya Nabi Daud. Ya, di sini salat malam, ya. Dilihat penjelasannya. Kana yanamu nisfal laili. Dahulu Nabi Daud itu tidur separuh malam. Wa yaqumu sulusahu, kemudian bangun di sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, dan tidur di seperenamnya. Nah, ya. Ini ya, kenapa kok di seperenam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan, ya, cara sholat malam yang paling disenangi sama Allah seperti cara sholatnya Nabi Daud. Nabi Daud itu tidur separuh malam, bangun sepertiganya, tidur lagi seperenamnya. Nah, itu caranya. Ya. Makanya dibagi menjadi 6 tadi. Jadi tadi ya seperenam malam. Ya, seperenam. Seperenam itu dipakai untuk tidur. Nah, separuh sampai seperenam ini, ya, itu yang dipakai untuk sholat malam, dan itu yang paling disenangi sama Allah. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Adapun cara puasanya, dulu Nabi Daud puasa sehari dan berbuka sehari. Selanjutnya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi ini yang paling, waktu yang paling afdal. Lau aradal insanu tatbiq hadhihi sunnah fa kaifa yakunu hisabuhu lil-lail. Apabila seorang ingin mempraktekkan sunnah ini, ya, maka bagaimana perhitungannya di malam hari tersebut? Yahsubu al-waqta min ghurubi syamsi ila tulul fajr. Caranya adalah dengan dia menghitung waktu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Artinya ketika mulai masuknya waktu maghrib sampai mulainya waktu subuh. Nah, tadi kalau saya ngasih gambarannya, taruhlah mulai jam 6 sampai jam 4 begitu. Ya, bisa berbeda tentu saja di daerah-daerah yang lain kan, ya. Ini sebagai permisalan saja untuk takrib, lebih mendekatkan ke benak kita, ya, lebih mudah dipahami. Jam 6 sampai jam 4 misalnya. Ya, untuk perkira-kiraan aja. Tsumma yaqsimuhu ila sittati aqsamin, kemudian dibagi menjadi 6. Ya. Tadi misalnya dari jam 6 sampai jam 4 itu 10 jam. Kemudian dibagi menjadi 6. Ya. Dibagi menjadi 6 bagian. Jadi kalau dibagi menjadi 6, ya sekitar berapa tadi? Sekitar 100 menit. Ya. 10 jam dikali 60, 600 menit. Ya. Kalau dibagi 6, ya, menjadi berapa itu? Ya, menjadi 100 begitu, ya. Malam itu dibagi 6. Kemudian masing-masingnya adalah 100 menit berarti. Kemudian setelah dibagi menjadi 6 bagian, ya, kalau malamnya itu 10 jam, berarti kan masing-masingnya 100 menit. Summa yaksimu ila sittati aqsamin, kemudian dibagi menjadi 6. Salah satu aqsam al-ula hadhihi nisful awal minal laili. Ya. 3 dari 1/6 yang pertama, ya, 1/6, 2/6, 3/6, ini adalah separuh malam. Itu dipakai untuk salat maghrib, salat isya, kemudian tidur di awal malam itu. Ya. Yakumu ba'daha, dan bangun setelah habis yang 1/6, 2/6, 3/6, ya, separuh malam, ya. Bangun setelahnya, ya, sekitar setelah jam 11 kurang lebih. Ya, yakumu ba'da. Yakumu fi sudusir rabi, yaitu bangun di 4/6 malam. Ya, di 4/6 malam. Wal khamisu, dan juga yang 5/6 malam. Lianna hadza yu'tabar sulusun,
Karena kedua ini juga dianggapnya sama dengan sepertiga. Ya. Sepertiga, ya. Karena kalau 2/6 ini kan 4, yang sepertiga ini sepertiga, ya kan? Berarti ini 1/6, ini 1/6. Berarti kalau ditambah 2/6 berarti sama dengan 1/3, gitu. Ya. Jadi setengah ditambah sepertiga ditambah 1/6, pas sudah. Gitu, ya. Maka tadi li'anna hadza yu'tabar thuluts, karena ini 2/6 ini, ya. Yang keempat dan yang kelima ini adalah dianggap atau sama dengan sepertiga. Tsumma yanamu fis sudusil akhir, kemudian tidur di 1/6 malam terakhir, wa huwa sudusus sadis, yaitu 1/6 yang terakhir. Ya. Walihada Aisyah radhiyallahu anha qalat, oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, ma alfahus sahru ay Nabi sallallahu alaihi wasallam indi illa naiman. Ya, makanya kata Aisyah, tidaklah waktu sahur ya datang masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di sisiku, melainkan beliau pasti sedang dalam keadaan tidur. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bangunnya seperti tadi. Ya, setengah malam tidur atau pakai maghrib isya kemudian tidur, kemudian sepertiga bangun, ya, 1/6-nya tidur lagi. Ya. Karena setengah tambah sepertiga tambah 1/6 sama dengan 1. Ya. Wa bihadit tariqah, hadis tadi adalah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ya. Wa bihadit tariqah yaqumul muslimu fi afdali waqtin li salatin bil lail. Dengan cara seperti ini maka seorang muslim dia akan bangun melaksanakan salat tahajud itu di waktunya yang paling utama, ya, untuk melaksanakan salat di malam hari. Kama jaa fi hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu as-sabiq, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis tadi, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma yang sudah kita baca tadi. Wa hal yakunu bidzalika adraka waqtan nuzulil ilahi wa huwa sulusul akhir minal laili. Apakah ketika seseorang dia terbangun, ya, di 1/6 yang keempat dan kelima itu, apakah berarti dia telah mendapatkan waktu ketika Allah turun ke langit dunia, ya, an-nuzulul ilahi, turunnya Allah ke langit dunia? Apakah berarti mendapatkannya? Wa huwa sulusul akhir minal laili, yaitu sepertiga malam terakhir. Al-jawabu na'am. Ya, jawabnya iya. Dia mendapatkan waktu sepertiga ketika Allah turun ke langit dunia tersebut. Yakunu idrakuhu fis sudus al-khamis. Dia mendapatkannya di 1/6 yang kelima. Ya, jadi malam tadi dibagi menjadi 6, ya kan? 1/6 pertama, 1/6 kedua, 1/6 ketiga, ini separuh malam, ya kan? 1/6 yang terakhir pakai tidur, jadi tinggal 1/6 yang keempat dan kelima ini. 1/6 yang kelima inilah, ya, dia mendapatkan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Wadzalika hina maqassama al-lail sittat aqsam, yaitu ketika kita membagi malam itu menjadi 6 bagian. Fa inna as-sudus al-awwal wa tsani yu'tabar sulusul lail awwal. Ya, ini 1/6 kan, ya. 1/6 pertama, 1/6 kedua, ini sepertiga malam pertama. Ya. Wa sudusus salis wa rabi yutabar sulusul lail tsani, sepertiga yang ketiga dan keempat ini dianggap sebagai sepertiga yang kedua. Ini sepertiga pertama, sepertiga kedua. Nah, as-sudusul khamis was-sadis, 1/6 yang kelima dan keenam, yu'tabar sulusul lail akhir, ini yang dianggap sebagai sepertiga malam terakhir. Wa huwa waqtun nuzulul ilahi, dan itulah waktu turunnya Allah, ya, ilah kita turun ke langit dunia. Walladhi yaqumu sulusal ladzi ba'da muntasafil laili sayakunu mudrikan lisulusil akhiri fis sudusil khamis. Maka barang siapa yang dia bangun, ya, di sepertiga setelah separuh malam,
Ya, ini kan separuh malam nih, berarti ya. Kalau kita bagi menjadi 6, berarti 3 ini kan separuh. Nah, barang siapa yang bangun setelah separuh, insya Allah akan mendapatkan waktu tersebut. Ya, yaitu adalah di 1/6 yang kelima. 1/6 yang kelima. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi arsyadana ila hadzal waqti, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberikan petunjuk beliau, pengajaran beliau ya kepada kita. Kama fi hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu as-sabiq, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tadi yang sudah kita bahas, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, wa ahabbas salati ilallahi salatu Daud, salat yang paling dicinta sama Allah adalah salatnya Nabi Daud, yaitu Nabi Daud kana yanamu nisfal lail, tidur separuh malam, yaqumu sulusahu, bangun sepertiganya, wa yanamu sudusahu, tidur lagi 1/6-nya. Wa huwa alladhi arsyadana ila fadlil lailil akhiri, dan beliau juga yang memberikan petunjuknya kepada kita tentang keutamaan di akhir malam. Bi anna fihi nuzulan yaliku billahi jalla wa ala, bahwasanya di sepertiga malam terakhir itulah terjadinya turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, turun sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Fayakunul jam'u baina hadaini al-haditsaini bima madha, dan itulah cara kita mengumpulkan dua hadis tersebut. Faman lam yastati intiqal ila al-martabati tsaniyah fil afdhaliyah fayakumu fi sulusil akhir min al-lail, maka barang siapa yang dia tidak bisa untuk berpindah kepada martabah yang kedua dalam keutamaan, maka hendaknya dia bangun di sepertiga malam terakhir. Ya. Artinya kalau bisa ya yang tadi ya, pada saat 1/6 yang kelima itu yang paling tepat ya, yang paling utama. Wa mulakhasul kalam, maka ringkasan atau kesimpulan dari penjelasan tadi, annal afdhaliyata fi waqti qiyamil laili ala salasi maratiba, bahwasanya waktu yang utama, keutamaan dalam melaksanakan waktu di melaksanakan sholat malam itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Ya. Jadi waktu melaksanakan sholat malam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling bagus, yang paling utama, an yanama nisfal lailil awal, yaitu dengan cara tidur di separuh malam pertama. Tsumma yaqumu sulusahu, kemudian bangun sepertiganya. Tsumma yanamu sudusahu kama madha, kemudian tidur di 1/6 sisanya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang sudah kita baca tadi. Kemudian tingkatan yang kedua, an yaquma fi sulsil akhir min al-lail, bangun di sepertiga malam terakhir. Ya. Yang paling utama tidur separuh malam, ya. Dibangun di 1/6 yang keempat dan kelima. 1/6 lagi tidur. Nah, kalau itu yang pertama. Kalau yang kedua, yaitu bangun di sepertiga malam terakhir. Berarti bangunnya adalah di 1/6 yang kelima dan keenam. Ya, kalau malam dibagi menjadi 6, ya, maka tingkatan yang kedua ini adalah ya bangunnya adalah di yang 2 terakhir ini. 1/6 yang kelima, 1/6 yang keenam. Ya, 100 menit, 100 menit. Berarti 200 menit. Ya, berarti sekitar 3 jam sebelum subuh. Ya. 3 jam sebelum subuh. Dan yang menunjukkan hal ini, ya, bangun di sepertiga malam terakhir adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal laitin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun, yanzil, turun kullal lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, menuju langit dunia, yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir.
Ini Rasulullah SAW sendiri yang mengabarkannya kepada 3. Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam. Ya. Namun jangan sampai kita mempertanyakan bagaimana turunnya, tidak perlu. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, itu kaidah. Nggak ada yang serupa, kita nafikan penyerupaan, kita tetapkan sifatnya sesuai dengan apa yang datang dalam Quran, dalam hadis, kita yakini. Karena Quran datang dari Allah, hadis keluar dari lisan Rasulullah SAW juga datang dari Allah. Maka kita benarkan sesuai dengan yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang paling ngerti tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sendiri. Ya. Maka Allah kabarkan dalam Al-Quran. Dan manusia yang paling ngerti tentang Allah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang mereka sampaikan, ya, Allah sampaikan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, kita terima saja. Kaidahnya jelas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Berarti apa? Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Tapi Allah melihat, Allah mendengar. Ya. Mudah sekali dicerna. Begitu pula sifat lainnya turun. Ya. Maka ditetapkan Allah turun. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna. Rabb kita turun. Oh ya, sami'na wa ata'na, sudah. Allah berarti itu turun. Tapi laisa kamitslihi, tidak seperti turunnya hamba. Ya. Tidak seperti turunnya makhluk, ya. Sesuai dengan keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam menuju langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berkata, "Man yad'uni fa astajibalah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan jawab untuknya. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Wa kadzalika hadis Jabir radhiyallahu anhu wa sayati. Dan begitu juga ditunjukkan dalam hadis yang lain, hadis Jabir radhiyallahu anhu, dan insyaallah akan datang hadis tersebut. Ya, hadis tadi adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kalau tidak bisa seperti bangunnya Nabi Daud tadi, setengah, kemudian sepertiga, kemudian 1/6, ya. Itu tingkatan yang paling tinggi, yang paling disenangi sama Allah, maka berpindah ke selanjutnya, yaitu bangun di sepertiga malam terakhir. Ya, di sepertiga malam terakhir. Kemudian tingkatan yang ketiga, an yusalliya awwalal laili aw fil juz'il ladzi yatayassar lahu minal lail, yaitu melaksanakan salat malam di awal malam. Bukan di setelah setengah malam, sepertiga setengah malam, bukan di sepertiga terakhir malam, enggak. Tapi di awal malam. Berarti setelah sholat isya sudah boleh sholat malam. Atau ya di bagian mana saja dari malam yang mudah untuknya. Ya, dia tidur habis isya misalnya, bisanya saya tahajudnya itu jam 10 sampai jam 11 saja, boleh, silakan. Ya. Apa yang mudah baginya. Ini tingkatan yang ketiga. Yang menunjukkan hadis ini adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu qol. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man khafa an la yakuma min akhiril laili falyutir awwalah." Barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di awal malam. Wa man tami'an yakuma akhirahu falyutir akhiril lail. Tapi barang siapa yang semangat yakin bisa bangun di akhir malam, maka dia laksanakan witir di akhir malam saja. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal. Karena salat di akhir malam itu dipersaksikan
dan itu lebih baik, lebih utama. Ya. Jadi ini 3 tingkatan tadi. Kalau bisa seperti bangunnya Nabi Daud, ya, atau di sepertiga malam terakhir karena itu juga utama. Tingkatan yang terakhir ya kapan saja. Di awal malam boleh, silakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau. Wa aidan yuhmal alaihi wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Dan juga yang menunjukkan hal ini adalah wasiatnya Nabi kepada sahabat Abu Dzar dan juga kepada sahabat Abu Darda, juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridai mereka semua. Fakullu wahidin yaqul, mereka semua mengatakan, Ausani khalili bithalas, kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Wa dzakara minha wa an utira qabla an anam. Salah satu wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tadi adalah agar aku melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Ya. Jadi boleh kita sholat malam itu sebelum tidur, nanti setelah sholat isya, ya, kemudian ba'diyah isya, ya, kemudian sholat sholat malam, ya, seperti kita sholat malam di Ramadan, yaitu sholat tarawih, boleh, silakan. Ya. Boleh Ustaz tiap hari begitu, silahkan, ya. Tapi yang paling utama adalah di akhir malam, ya. Yang paling Allah cintai adalah seperti sholat malamnya yang dilakukan tatarannya oleh Nabi Daud alaihissalam, ya, gitu. Jadi ini adalah masalah waktu, ya. Jadi ini mungkin yang bisa kita bahas ya untuk pertemuan pada kali ini. Ya, cukup panjang memang, yaitu adalah pembahasan tadi mengenai sholat malam, ya. Baru amalan sunnah yang pertama yaitu adalah melaksanakan sholat malam di waktunya yang paling utama, ya. Kalau bisa tadi dibagi waktu menjadi 3, yaitu seperti sholatnya Nabi Daud, yang kedua adalah di sepertiga malam terakhir, dan tingkatan yang ya paling rendah adalah di awal malam, ya. Nah, kita silahkan, ya, para sahabat pun pernah melakukannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanya kepada sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakrin, mata tutir, Abu Bakar, kamu sholat witirnya kapan? Ya, kata Abu Bakar, saya sholat witirnya di awal malam ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, wahai Umar, kamu witirnya kapan? Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau menjawab, saya witirnya di akhir malam ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya Abu Bakrin, akhadtaha bil wathiqah. Ya, wahai Abu Bakar, engkau mengambilnya dengan ya kehati-hatian. Wahai Umar, engkau mengambilnya dengan kekuatan. Yang artinya dua-duanya sama-sama diikrar, ya, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada sahabat Abu Hurairah diantaranya mewasiatkan dengan tiga perkara. Diantaranya adalah wa an utir qabla an anam, witirnya sebelum tidur. Kenapa? Karena sahabat Abu Hurairah ini biasa menghafal hadis, pencatat hadis. Biasanya setelah sholat isya itu masih sibuk, ya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang tidurnya agak terlambat. Nah, biasa kalau orang tidurnya terlambat, bangunnya pun agak ya mepet-mepet begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pesan, ya, Abu Hurairah, kamu witirnya di awal malam saja. Ya, dan ini tadi yang dilaksanakan oleh Abu Bakar. Bukan berarti kemudian kalau sudah sholat malam di awal malam, bagaimana Ustaz kalau kita bangun lagi nanti di sepertiga malam terakhir, silahkan sholat lagi, monggo, ya, silakan. Yang penting la witrani filai, tidak boleh ada 2 sholat witir dalam satu malam. Artinya kalau sebelum tidur sudah witir, maka nanti kalau bangun lagi tahajud di malam ini jangan witir lagi. Artinya jangan ganjil, ya, 2 terus saja begitu. Dan nanti akan kita bahas juga masalah jumlah, nanti akan ada pembahasannya pada poin selanjutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Para pecinta Leban sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah di penghujung pertemuan kita ini, memohon dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, nama-namanya yang maha indah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk bisa beramal dari apa-apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini.
Karena ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Kita tidak bisa menikmati hasilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk mengamalkan apa yang kita ilmui dan menjadikan kita sekalian orang-orang yang istiqomah di atas sunnah, mengamalkan apa-apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, dan kita meninggal di atas sunnah dan dikumpulkan dengan ahli sunnah wal jamaah, pengikut para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian pun senantiasa dihidupkan dan dimatikan di atas iman dan Islam. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.